Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'i hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Samuel Fatah, beliau Ustaz Yoyo Pambuki SPD, kepada Ketua Paguyuban kelas 6 baik putra maupun putri, beliau Bapak Sumanto yang kami hormati, segenap pengurus Paguyuban kelas 6 beserta Bapak Ibu hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menghadiri undangan acara pertemuan wali murid kelas 6 yang kedua, tepatnya di Hotel Kusuma Baron hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2002 tanpa ada alam suara. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh yang senantiasa memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan kemuliaan lewat din yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, yaitu agama Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriltizam memperjuangkan lewat kemampuan kita masing-masing, terlebih lewat anak-anak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita, yang kita berharap putra-putri kita kelak lebih baik daripada yang kita rasakan sekarang, tentunya dalam rangka kemuliaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, akan kami bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, kemudian yang ketiga adalah informasi sekolah, yang keempat adalah lain-lain, kemudian yang kelima adalah penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan yang akan diawali oleh qiraah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Zidan Nur Hawarismi kelas 6 putra. Kepadanya kami persilakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Dan alhamdulillah atas anugerah Allah SWT kita semua bisa menghadiri acara pertemuan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama kami selaku Ketua Paguyuban juga mewakili panitia Paguyuban dengan adanya pertemuan seperti pada pagi hari ini, karena sekolah antara asatidz dengan wali murid untuk mewujudkan, untuk menggapai ridho Allah, menggapai kemuliaan di hadapan Allah Taala, mewujudkan anak yang soleh-soleh. Bahwasanya anak kita ini adalah investasi kita, pasif income kita di manfaat dan juga anak soleh yang mendoakan. Ketika kita sudah meninggal, maka anak kita itu nanti akan bisa menjadi pasif income buat kita. Kita sudah tidak bisa beramal lagi, tapi kita akan mendapatkan, bisa meraih kemuliaan dengan doa dari anak-anak kita, dengan sedekah yang kita juga kita mendapatkan kemuliaan dari tiga. Jadi anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian besar-besarnya apabila di dalam menanggapi kerawan panjenengan sekalian, ada kekurangan maupun kesalahannya, kami sangat-sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Sumarto yang diberikan sambutannya yang penuh semangat. Semoga tetap langgeng berjalan sampai nanti yang kita butuhkan. Karena sekali lagi saya yakin terlebih ketua itu tidak mudah. Sehingga dengan kesabarannya dan kesungguhannya semoga nanti tetap semangat dalam rangka membantu melancarkan agenda sekolah, tentunya lewat paguyuban, karena termasuk ini termasuk acara yang baru dibandingkan acara-acara sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu asatidz serta semuanya yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, kita senantiasa menjaga syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan segala limpahannya, rahmatnya, kita dimudahkan kita langsung setiap kegiatan amal-amal kebaikan. Ini karunia dari Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan mudahkan seseorang dalam berbuat kebaikan kecuali Allah gerakkan hatinya.
ketika hatinya itu bergerak, maka disitulah amal kembali akan jalan. Maka siapa yang menggerakkan itu? Yang menggerakkan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ucapkan jazal khairan kepada seluruh panitia, juga wali murid kelas 6A dan 6B yang hadir pada pagi hari ini, serta juga yang belum hadir, tidak hadir, tidak mengurangi rasa hormat kami atas segala yang sudah diberikan dan juga diapresiasikan kepada isu-isu al-Fatihah. Semuanya itu kita kembalikan, dan saya hanya mendoakan mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu cerita hadis yang mana cerita ini ada dan bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Suatu hari Rasulullah SAW itu beliau bersabda, sesungguhnya hamba ada dari hamba Allah itu, mereka adalah hamba-hamba yang keadaan mereka besok di hari kiamat itu mereka itu dicemburui, keadaan mereka amat mereni oleh para nabi dan para syuhada. Wajah mereka bercahaya dan mereka di atas singgasana yang bercahaya. Kemudian para sahabat sangat heran dan bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka ini ya Rasulullah, dan apa amal mereka? Kami ingin mencintai mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena harta dan bukan karena nasab, karena persaudaraan, tapi karena Allah Ta'ala. Mereka bertemu, berpisah karena Allah Ta'ala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak khawatir ketika manusia sangat khawatir. Mereka itu orang yang tidak pernah susah ketika manusia itu susah. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Yunus ayat yang ke-62 63. Ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Rasulullah membacakan ayat itu. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka ini tidak pernah merasakan khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Mereka ini orang-orang yang beriman. Mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kabar gembira bagi mereka ini kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Tidak ada penggantian dalam kalimat Allah itu, tidak akan dipindah ataupun diselisih janjinya Allah yang pasti akan terjadi, dan itulah pahala yang besar. Ibu-ibu, bapak, dengan saya sudah kenal ataupun dikenalkan apa kita punya ikatan saudara? Tidak ada. Kita berkumpul di sini karena Allah. Dan kita sebelumnya tidak punya rencana untuk bertemu di sini atau di sekolah di Al-Fatihah belum. Tapi ikatan itu yang Allah jadikan jika kita bertemu. Maka kalau ini kita jadikan alasan kita karena Allah dalam mengumpulkan diri kita ini, dan nanti kita berpisah pun juga karena Allah memberikan kewajiban kita di tempat masing-masing karena Allah. Pak
insya Allah kita termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang yang disebut Allah sebagai wali-wali Allah, aulia Allah. Mereka mencintai karena Allah, bukan karena yang lain. Berpisah, bertemu karena Allah. Maka segala yang kita lakukan, kalau itu untuk melakukan kalimat sungguh itu satu kemuliaan yang kita dapatkan besok di hari kiamat. Macam-macam bercahaya dan singgah-sana yang bercahaya, dan itu menjadi incaran, menjadi kecemburuan dari para nabi dan para syuhada. Maka di sini saya bersyukur sekali menjadi bagian dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa kita saling membantu dan saling untuk meninggikan kalimat Allah ini di kondisi keadaan kita masing-masing. Kemudian tentunya untuk itu butuh yang namanya pengorbanan, butuh yang namanya pembiayaan dan sebagainya. Tapi itu kita lakukan karena kita semata-mata untuk mengharapkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kami dari pihak sekolah memang mengusahakan ada anak-anak ini mereka mengenal kepada Allah dan mereka nantinya akan menjadi hamba-hamba Allah. Kami ajarkan ilmu, tapi tidak hanya sekedar ilmu dunia. Kami ajarkan juga mereka tentang beribadah, mengingat kepada Allah, cara sholat yang baik, cara wudhu yang baik, cara mereka membaca Al-Quran, cara mereka menghafal Al-Quran, dan kami bantu. Maka usaha kami ini tidak akan bisa berjalan dengan mulus kecuali tentunya butuh dukungan, butuh support, dan butuh yang namanya apresiasi dari Bapak Ibu semuanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk kondisi seperti ini, kami sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan menjadi amal jariah panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali kepada tadi, ketika kita ini beramal, ketika kita berbuat, itu sebenarnya apa sih yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah bagaimana kita memahami rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang kita miliki sekarang ini sebenarnya adalah satu kondisi yang Allah berikan kepada diri kita. Bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya nanti setiap apa saja yang kita lakukan itu bukan karena bebanan, bukan karena kewajiban, tapi karena kita ingin tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW, beliau ini sudah dijamin dosa-dosanya diampunkan sebelum dan sesudah. Belum dilakukan sudah diampunkan oleh Allah. Tapi apakah beliau kemudian merasa nyaman, berleha-leha, sudah saya cukup ini saja, aku sudah diampuni? Tidak. Malam-malam beliau senantiasa sholat sampai bengkak kakinya. Artinya begitu beratnya dia menjalani sampai istrinya pun heran. Wahai Rasulullah SAW, kenapa ada demikian kerasnya, beratnya untuk menjalani amal-amal ini, hingga Anda melakukan sholat tahajud di malam hari, bengkak-bengkak kaki Anda? Rasulullah SAW tidak mengeluhkan keadaan itu, hanya beliau mengatakan, wahai istriku, apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu saja yang dikatakan Rasulullah SAW. Maka disitulah kita mencontoh kepada diri. Apa yang kita lakukan hari itu sebenarnya adalah bagaimana kita memahami, merasakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ibu, Bapak yang saya hormati, saya lagi, marilah kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Setiap nikmat yang Allah berikan kita syukuri, kita nikmati, kita syukuri dengan kita mengingat akan kewajiban yang Allah berikan pada diri kita, dan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan juga kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kegiatan selanjutnya nanti mungkin akan dipandu oleh Ustaz Mulyono terkait dengan informasi sekolah, terkait nanti ada mungkin masalah pengadaan untuk seragam gamis anak-anak ya. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Mulyono, terutama tadi untuk yang putra ini. Untuk putri juga ya, untuk yang putri juga, karena memang anak-anak kita ini sudah menginjak ya, sudah balik ya, maka untuk pakaian pun juga kita sesuaikan, dan tentunya nanti akan dijelaskan lebih oleh Ustaz Mulyono. Kemudian juga nanti ada pun agenda-agenda lain yang akan dijelaskan oleh Ustaz Mulyono SPD. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas sambutannya. Semoga dari beberapa yang beliau sampaikan mengingatkan pada kita dan bermanfaat untuk pendidikan yang kita hadapi bersama. Untuk acara selanjutnya adalah informasi sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Mulyono SPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Yang pertama dan utama kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini, detik ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukur dengan ucapan hamdalah sangat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah silakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja Bapak Ibu hadirin semuanya, ini ada tamu dari saya Muhammadiyah Imam juga. Monggo sudah ada minuman, ini kalau mugadir kalau nggak diminum, monggo juga acara pun santai mawon. Ini acara kita bersama. Tadi sudah terlihat formal ya dari sambutan-sambutan. Untuk saya selaku wali kelas 6 mewakili baik putra maupun putri yang nanti mau diunjuk di Kondahar, mungkin sangat manfaatnya sangat barokah sedaya. Dari saya nanti ada guru kelas, ada Ustaz Rusti, ada Ustaz Setiakno, ada Ustaz Ulfa, Ustaz Vivi. Nanti minta tolong juga menyampaikan sesuatu ini. Secara umum, alhamdulillah pembelajaran di kelas 6 sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Ini sudah bulan Oktober. Nanti insya Allah sampai Desember kurang 3 bulan. Minta doanya nanti anak-anak. Kalau kemarin sudah BTS, berarti nanti ada pas semester 1 dan mulai setelah Desember. Saya mau menyampaikan hari ini, takutnya nanti jangan malah banyak pikiran ya. Mulai Januari intinya anak-anak harus mempersiapkan putra-putrinya karena sudah mulai ujian praktek dan lainnya. Nanti ketika pertemuan ketiga saja saya sampaikan
Intinya Januari nanti sudah mulai ujian praktek. Biasanya olahraga dulu. Jadi mereka kita buat tidak sadar mereka sudah ujian, kecuali dua hal yang memang memerlukan waktu khusus ya. Kemudian yang lebih penting juga kemarin dari yayasan adanya tadi dari sampaikan dari kepala sekolah pengadaan untuk gamis, untuk yang putra nanti mulai pengukuran ya. Mungkin besok Senin mulai diukur. Kita targetkan bulan Desember selesai untuk pembuatan seragam. Jadi nanti dipakai untuk hari Jumat kalau yang putra dan untuk akhir usaha. Kita target 3 bulan, kalau yang 1 hari 2000 3 bulan, kalau yang putra itu 100. Kalau putra kan beda-beda ya Pak. Ada yang apa nih? Ukuran tubuhnya nggak bisa disamakan, mungkin harganya juga beda. Sekarang 120 sampai 135 nanti. Jadi saya informasikan untuk yang putra mulai Senin dan putri juga bisa dah mesti. Apa perlu saya sampaikan untuk biayanya? Itu jadi program untuk mulai hari ini tadi. Untuk pertemuan yang akan datang mungkin di sekolah kira-kira di bulan Januari. Itu minta tolong nanti Pak Semandang ya, yang belum dibantu. Kita kadang di luar sekolah, kemarin sudah 2 kali, dan besok bulan Januari kita rencanakan di sekolah. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya. Itu dari saya, khusus wali kelas 6 putra. Nanti biar waktunya efektif, Bapak dari tim Muhammadiyah kita bisa mulai persiapan pasang proyektor LCD. Kita santai mawon ya, nanti Anda siap bisa langsung dimulai. Waktunya nanti jam 10:30 nih, itu bisa selesai. Mohon dari Ustazah Rusdi kalau mau menyampaikan nanti urut atau sekian yang sudah siap. Jazakumullah khairan untuk Ustaz Mulyono yang telah memberikan sambutannya khusus informasi terkait kegiatan sekolah. Kalau tadi Ustaz Mulyono kebanyakan menyampaikan yang umum, kemudian kalau saya diamanai untuk tentang keagamaan terkhusus di putra. Kalau yang penting nanti mungkin Ustaz Ulfa sekiranya nanti bisa menyampaikan beberapa info, karena beda grup ya, sehingga kami kurang tahu untuk yang putri. Kalau yang putra saya dimasukkan di grup dari kelas 4, 5, dan 6 ya, sehingga sedikit saya banyak mengetahui daripada info-info yang disampaikan di grup tersebut. Saya hanya berpesan pada Bapak Ibu semuanya, karena sekali lagi bukan hanya materi yang kita sampaikan di kelas, tapi kita lebih ke praktek ilmu yang sudah dipraktekkan ya. Karena ngapunten kalau ilmu yang sudah sampaikan itu tataran kelas 5, kelas 6 itu sudah banyak ya, ilmu yang disampaikan sudah banyak, tapi untuk praktek justru ini yang harus kita mengawal bersama-sama ya. Contoh yang biasa saya sampaikan ke anak itu, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Itu anak sudah hafal dan sudah tahu ya. Tapi ternyata kemarin setelah saya cek, ternyata masih ada yang bolong ya. Saya kasih 3 istilahnya tanda. Kalau dia lancar semua itu pasti dia plus gitu. Kalau plus itu berarti dia melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi ada yang kebanyakan plus min, plus min. Plus itu berarti rutin. Plus yang kedua itu tidak ada bolongnya. Yang ketiga ini plus min kadang-kadang.
Kemarin sewaktu saya tanya di anak-anak itu karena kaitannya dengan ilmu, saya merasa bersalah kalau saya hanya menyampaikan teori saja. Kemudian saya cek apakah ada dari teman-teman kelas 6 yang belum lengkap melaksanakan sholat 5 waktu, gitu. Saya cek satu persatu. Nah, kebanyakan ada yang masih min plus tadi, terutama di sholat subuh. Ya, nah makanya tolong kalau dari kita kan tahunya di kelas di sekolah. Ya, kalau yang bapak ibu sekaligus yang di rumah diingatkan. Ya, karena sekali lagi kalau anak itu tidak diingatkan, ya nanti tidak maksimal dalam melaksanakan. Ya, di sekolah juga selalu diingatkan sewaktu apel pagi. Ya, siapa yang belum sholat subuh, ya, ya kalau banyak biasanya dia malu-malu. Ya, nah makanya tolong ini menjadi amanah kita bersama, ya, untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang diamanahkan kami adalah bagaimana harus menyelesaikan tahfidz. Ya, awal-awal tahun sudah saya share, ya bahkan sudah saya buatkan jadwal, ya, untuk menghadapi ujian tahfidz terakhir. Ini tadi barusan saya share terutama yang 6 putra, ada beberapa yang belum maksimal tahfidznya, ya. Walaupun kemampuan beda-beda, tapi kalau ada usaha yang sungguh-sungguh nanti kan paling tidak mendekati jangan sampai fatal, ya. Sekiranya ada HP yang tidak bisa membuka di file, nanti bisa menemui saya atau lewat anaknya untuk di print. Itu lebih jelas kita mendapatkan itu, ya. Nah, sehingga kita butuh komunikasinya para wali murid, ya, biar anak-anak maksimal dalam mendapatkan pembelajaran di kelas. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau terus yang 6 putri Ustazah Ulfa, silakan kalau. Oh gitu, Jazakallahu. Berarti untuk saya sudah cukup. Nanti akan diteruskan oleh Ustazah Rustini yang akan memandu lain-lain. Sekalian nanti tolong untuk ditutup. Dari saya, dari awal sampai akhir saya menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Ustazah Rustini sebagai wali kelas 6 putri untuk bisa memimpin agenda musyawarah yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Untuk Sanjaya dan Bapak Sumanto bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih semangat semua nggih? Masih semangat kok. Bagaimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu hari ini? Biar acaranya nggak santai, nanti ketika saya tanya menjawabnya alhamdulillah, sehat, 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 barokah. Seperti itu ya, biar semangat. Biar acaranya agak
santai, tidak sepaneng. Bagaimana kabar bapak-bapak, ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena apa yang kita ucapkan, insya Allah kalau dari segi terapis, ilmu terapis itu membawa energi positif pada diri kita. Dan dari agama, insya Allah apa yang kita ucapkan, ketika ada malaikat mengamini, insya Allah apa yang kita ucapkan selama itu baik, insya Allah terkabulkan. Seperti itu harapan kita. Semoga hari ini yang datang maupun yang tidak datang dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Sambil menunggu acara parenting dari SMP Muhammadiyah 5, ini kita isi dulu. Kalau sebenarnya bukan musyawarah, sharing, kalau saya lebih tepatnya sharing. Sebelum sharing kita mulai, tadi ada beberapa agenda sekolah dari kelas 6 putri yang perlu saya sampaikan secara detail. Untuk pengadaan seragam, itu seragam alma mater itu insya Allah tidak tujuan hanya kita sekali pakai di akhir sana hidup, karena rata-rata anak-anak kita sudah menginjak balik, okay? Jadi kita sebagai orang tua wajib memakaikan baju yang sesuai syariat, menutup aurat. Insya Allah baju tersebut, seragam tersebut tidak ada logo dari sekolah. Jadi bisa menjadi bekal untuk anak-anak ketika ke pondok atau lebih ke harian. Jadi insya Allah kita buat pola secara syar'i itu. Untuk biayanya insya Allah kita sudah meminimalisir, karena kita beli kain sendiri, kita jahit dengan harga yang insya Allah tidak begitu mahal. Dan itu nanti sudah satu set sama jilbabnya. Untuk warnanya kita sesuaikan dengan tahun kemarin. Kalau untuk anak putri itu bawahnya navy, bajunya navy, untuk jilbabnya warnanya abu-abu muda. Itu jadi tujuannya lebih kita ke membekali anak kita dengan pakaian yang sesuai syariat. Untuk yang kedua, tentang persiapan Pasku. Jadi untuk insya Allah bulan akhir November itu kita sudah ada agenda untuk penilaian akhir semester. Jadi diharapkan, karena agenda sangat cepat nih, diharapkan untuk persiapan, untuk kita kerjasama ngoprak-ngoprak anak-anak itu. Kalau nggak dioprak-oprak gitu, kadang anak saya kok nggak makan-makan. Itulah fitrahnya anak-anak. Jadi anak-anak itu meskipun sekarang sudah kelas 6 sholat itu aja masih kita oprak-oprak untuk ayo mbak wudu, ayo mas wudu, wudunya yang benar itu masih kita oprak-oprak. Bahkan nanti di pondok pun kemarin sempat, bukan berarti kita memasukkan ke pondok, wah anakku sudah masuk ke pondok, sudah lepas kita mesti apik, enggak. Jadi ketika nanti mungkin anak yang sudah nanti dimasukkan ke pondok, pas perpulangan kok yo cek dolanan HP, salate kok yo cek telat wae. Itu bukan kita berlepas dari kewajiban kita sebagai orang tua. Kita tetap ngoprak-ngoprak anak. Jadi kalau anak putra itu masa santai, masa anaknya itu semaunya, itu sampai menginjak usia 18 tahun. Itu kata pakar psikolog anak. Jadi kita punya kewajiban mengoprak-oprak anak, jangan jelek. Wes saya kok bosen ya ngoprak-oprak anak. Loh, terus pripun? Anaknya terus dipasarkan kepada siapa lah? Kita dengan sekolah maupun kita tadi yang disampaikan Bapak Sumanto tadi, sama-sama saling bersinergi untuk mewujudkan anak insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sharing, untuk ini yang dari SMP Muhammadiyah sudah siap nih. Untuk sharing nanti kita lanjutkan nanti lagi mau ikuti. Setuju Ibu? Setuju Bapak? Monggo langsung mawon dari SMP Muhammadiyah 5 untuk mempersiapkan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz SD Al-Falah yang dirahmati Allah. Al-Fatah. Ngapunten ya. Kalau piantun dusun sampeyan akeh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya betul-betul mensyukuri ya, atas kesempatan hari ini, nikmat-nikmat Allah hari ini bisa berwajah bersama dengan semua. Saya yang masih belum banyak ilmu ini, tapi saya mendapatkan kesempatan ya, untuk membagikan yang sedikit ini agar jadi investasi saya ke depan di akhirat. Semoga nanti ini tiba-tiba di akhirat nanti menjadi oleh suatu guru neng apa Masya Allah. Oke, monggo yang semidah dirayakan saya ngata-ngatai syukur kepada Allah. Ngapunten iki campur-campur basa Jawa bahasa Indonesia. Apa perlu bahasa Inggris kan? Because I can speak English just little. Yeah. Jadi mari kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat cuaca yang syahdu ini, syahdu antara panas dan mendung dan udara yang pagi yang sejuk ini, bersyukur betul. Yang kedua, mari kita tidak lupa bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi ini, karena tadi Ustazah sudah ngajak untuk nyanyi sedikit ya, ini saya ngajak nyanyi barangkali sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum nanti bisa diterapkan entah di rumah atau di sekolah boleh. Ini lagunya, tapi maaf ya suaranya memang begini adanya agak. Allah Maha melihat semua perilakumu, Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Alhamdulillah. Nanti ngirim lagu ini baru kali ini, berarti terasa sangat indah ya. Atau sebaliknya, jangan. Monggo saran-saran ini juga renungan kita. Ini bukan hanya untuk anak-anak saja lagi, ini untuk kita juga ya. Mau tidur, mau bobo itu kita ajak anak nyanyi terus berdoa. Allah Maha melihat semua perilakumu, Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Ya, ini bisa sambil tepuk untuk di TPA ya, kelas kecil bisa. Allah Maha melihat semua perilakumu. Sama anak-anak malah lebih pintar anak-anak biasanya. Ya, efeknya itu lebih bagus nih. Bon, apal sedulur iki wau. Bon apal dereng? Dereng. Wah, kita perlu disiapin door prize ini. Saya sakit apal hari ini sesuatu, nonton ya, cocok ya. Lah ini cita-cita saya itu begitu kok. Nek dimanfaatkan jadi jariah saya. Nek tidak dimanfaatkan ibadah ya. Baik, kita coba sama-sama. Semangat dong. 1, 2, 3. Allah Maha melihat semua perilakumu, Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat
Monggo sinten sing saged ayo. Dereng wonten. Isin Mas aku mbok padhake cah-cah. Hadiahnya masih tersedia, kesempatan masih ada. Tapi yang kedua ini saya pengen menyajikan sebuah doa. Nek nyanyi isin umum, nek ndonga kok isin, masya Allah, alhamdulillah ya. Itu nanti tidak masuk kesombongan. Nah, coba saya ucapkan doanya dulu ya. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ada yang sama apa? Ustaz ya. Zawadakallahu taqwa. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan takwa kepadamu. Zawadakallahu taqwa. Wa ghafara dzambaka. Semoga Allah senantiasa memberikan pengampunan kepadamu. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah senantiasa memampukan kamu berbuat baik dimanapun kamu berada. Coba saya pelan-pelankan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zawadakallahu taqwa, zawadakallahu taqwa, wa ghafara dzambaka, wa ghafara dzambaka, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Tiga permintaan yang sangat penting. Zawadakallahu taqwa. Takwa modal hidup kita di dunia dan di akhirat. Takwa itu level tinggi. Poso itu dan takwa gitu. Belum panjenengan sami doakan pada anak kita. Nek Ustaz sama para orang tua tiap hari nek beli bensin ini, pakemnya kan mulai dari nol gitu. Ini kita jadikan harian untuk kita ketika dipamiti anak. Orang kok mulai dari nol ya enggak. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Si anak, amin. Apa tadi artinya? Semoga Allah senantiasa memberikan ketakwaan padamu. Semoga Allah mengampuni kamu selalu dan semoga Allah memampukan kamu berbuat baik di mana kamu berada. Oh, ajeng napa melih? Ini termasuk doa-doa yang disukai oleh Nabi, komplit kayak sampai jaga dulu ya. Nah yang ini sok kleri kita ini. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Monggo nek niki tenan iki. Nek jenengan boten ngamalke kula rugi tenan. Lah entuk apa-apa ning akhirat iki. Nggih, monggo sarang-sarang. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Sepidang ya. Zawadakallahu taqwa, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Monggo sareng-sareng. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Sepindah meneh. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Sepindah meneh yo. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Monggo. Ingkang sampun apa? Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Satu monggo yang sudah ibu-ibu biasanya cepat hafal dulu.
Halo ibu-ibu, ada yang jawab? Ustazah mungkin? Atau uminya calon jenderal kita? Ibu, para santri, ada mungkin yang jawab? Deh, milo naik ukuran ngapal ke rotuannya yang lucu itu kan ini malah ngapun ini saya sudah monggo pindah milih zawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Monggo pindah milih zawatakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Pun iki pripun iki ade kula betul mulih monggo. Monggo yang nyoba Ustazah, Ustaz tidak harus langsung apa dan dituntun-tuntun dulu apa Pak? Iya, alhamdulillah, monggo Ustazah. Ada mixer lagi satu ya? Oh, cuma satu aja. Zawadakallahu taqwa wa ghafara laka wa yassara lakal khair haitsu ma kunta. Ustazah apa? Ustazah ya. Alhamdulillah. Setidaknya sudah ada satu investasi saya. Monggo. Untuk biasanya ibu ini mungkin gue masak ini. Insya Allah nanti dapatnya karena hafalan. Masya Allah. Wah, saomah ini berkait untuk Mas Ani gitu. Alhamdulillah. Ini ya, tadi saya terinspirasi agar santai, maka saya alhamdulillah terbawa juga santai. Yang perlu saya awal sebagai pembuka materi, doa itu penting sekali karena untuk menyiapkan generasi milenial itu generasi apa sih? Pokoknya naik Quran itu generasi manapun unggul. Mau zaman dahulu kala mau masa depan tetap unggul. Kalau mereka termasuk generasi yang Quran. Yang penting itu. Saya ingat waktu kuliah semester 1, semester 2 ada seminar kuliah menjelang pernikahan semester 1 daftar. Padahal yang ikut lainnya itu pada semester sekolah kan wis semester lah mau nikah. Dek, memang iki dek, kesane kowe. Lah, yang ditakutin apa ikut seminar itu? Wong duduk manis, untuk snack, mungkin yang pengen tiktok. Jaranku wis wani nikah. Kose. Wah, apa jenengan aja wis arep ngejak aku nikah to enggak malah pede-pedean. Jadi terus terang kita ini kan kadang kalau mau jujur tidak ada yang pendidikan mau menikah itu. Padahal itu Masya Allah ibadah loh. Kita sholat aja ada pelajaran sekolah ya. Nah, tapi kita sedih nih, orang Islam kita duwe kampus fakultas pernikahan atau fakultas keluarga enggak ada. Padahal itu Masya Allah desain madrasatul ulanya di situ. Sementara kita kalau ngaji yang jauh masih umum-umum saja, serampangan dan sosok pegang mangkat gitu, pengajian dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi modal pertama kita itu. Terus tantangan anak milenial itu, apa nih? Apa partnernya? Berpartner dengan dunia pena, ngakoni apa wae, ngoyak-ngoyak salat wae. Pokoknya sesuatu yang rutinitas wae. Kedua orang tuanya begitu. Yang paling asik apa? HP. HP ki ora tau protes, dikapake meneng bae. Aku golek kesenenganku yo oke-oke saja. Bahkan lintas kenakalannya itu bahaya HP. Yang sewu putra putri panjenengan duwe kanca gila sing lebih dewasa
senakal-nakal temannya masih sesuai kemampuan ilmunya gitu, hari-harinya di sekitar situ ya sekitar itu. Tapi kalau HP mengerikan, tak terbatas, pengen tahu tentang A sampai Z, yang maksiat A sampai Z, yang barokah ada semua. Milo saya setuju sekali dengan Al-Fatah, ada kegiatan-kegiatan banyak, terus kemudian nyambung dengan di rumah gitu ya. Nah ini saya tak ngeklik sedikit bismillah. Nah, jadi kita harus mengakui ini dulu. Ya. Pertama, bahwasannya keluarga ini menjadi modal kita pertama untuk membangun generasi. Jadi saya pengalaman 7 tahun menikah baru punya anak. Jadi disini nangis-nangis dulu anak. Kalau pengen si Fatimah ikut apa? Istilahnya itikaf. Ya Allah, ngomong aja Allah. Masuk baru ini ada kelompok ada nangis. Dan gue boleh ikut naik orang. Boleh gitu. Ya, jadi yang jelas dalam Quran itu kita tahu bahwa karakter anak versi Quran itu yang dimasukkan dalam mereka itu adalah sebagai anugerah, sebagai perhiasan, sebagai ujian musuh, kemudian juga penyejuk mata atau hiburan jiwa kita. Terus biar tidak kelamaan saya ikut saja. Di dalam surah As-Surah jelas sekali. Kadang kita ketika punya anak lahir itu anak baru dengar istri hamil, kemudian hitung tahun nanti hamil, masya Allah, dia nangis atau nangis juga. Sebuah anugerah. Pokoknya punya anak itu anugerah. Karena banyak saudara-saudara kita yang berkeluarga sekian tahun. Kemudian anak sebagai perhiasan itu, perhiasan terpenting dari anak kita itu juga bagusnya. Jangan sekali-kali merasa bangga pinternya. Yang terpenting adalah kesolehan. Bukan punya amalan-amalan kita lagi soleh. Kesolehannya. Jadi kadang kita itu lupa. Kalau sudah anak pintar ranking sisi terus, itu yang bisa kita ceritakan. No, bingung. Jangan terpesona hal yang sementara. Akhlak itu mahal. Zaman now, masya Allah. Mereka masanya belajarnya terkontaminasi oleh medsos. Medsos itu ada yang kayak dulu, tapi yang tidak anak jujur aja. Baju pakaian saya awal-awal dia punya yang saya dia pakai seperti pulau asmanya Hollywood sebelum Purnomo. Nama saya Hollywood sebelum Purnomo. Mungkin bapak saya dikenalnya oleh Timur. Jadi kalau yang ini jadi aslinya dari Kudus, kemudian di sini begitu kuliah di UMS, lulus selain dapat kelulusan juga dapat istri begitu di Solo sini juga, tinggalnya sekarang di rumah mertua Indah di Klaten sana di Jambi. Jambi, nah yang Jambi ini kalau niatin nyekolah yang tapi kita kan tidak ada orang tua yang ngajari biso sekolahan dunia starting ngajari biso, tapi bocah kok bisa ngomongin dengan istilah biso itu tadi. Ini kan karena dari luar sekolah dan maka
ambon dengan target. Gak mungkin dengan namanya solihah tombol-tombolnya orang solihnya tidak mungkin. Kita nggak akan masuk surga sendirian. Itu teman, itu orang lain karena kita butuh amalan. Salah satunya solehan ya. Jadi perhiasan itu sebenarnya bukan hanya anak kita, tapi anak orang lain juga. Termasuk ustaz-ustaz itu urus ikhlas mendidik putranya orang lain. Kok ngantek sing sambat ngomongnya bosan ini tanggung jawab kita. Anugerah itu kita jadi yang amanah. Bagaimanapun urusan anak kita itu menjadi kebanggaan kita untuk ke depannya, menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang lebih mengerikan lagi selain menjadi ujian dan fitnah ini adalah bagaimana ternyata anak ini bisa menjadi musuh-musuh kita. Kalau menaruh cinta kita itu kepada anak kita ya pilihlah kita. Nah wis beracun wangelin teman. Ya wis. Tapi kita di awal harus berjuang mati-matian untuk berjuang dengan kesungguhan hati mengenalkan kata sembilan itu, mengenalkan keyakinan tadi bicara Allah takwa, betul-betul kita ikhtiar maksimal. Yang sering kurang maksimal itu ternyata adalah kita kurang membersamai mereka. Tantangan Ranau dalam milenial ini orang tua pada sibuk Aisyah, ya. Lalu madrasah pulangnya lupa. Tetap Bapak Ibu meskipun ada ustaz-ustaz di sekolah, jenengan adalah yang bapak menjadi kepala sekolah di mana, yang ibu adalah staf dan juga ustazah. Nah, ngomongnya yang ustazah ya, yang sekolah ya ustazah, yang dalam ustazah. Ini yang kadang dilupakan itu sosok itu. Dan yang lebih ngeri lagi kita melupakannya adalah dengan kita tidak nambah ilmu sebagai orang tua yang jauh. Betul sih ikhtiar apalan barang kita. Semangat beda putranya itu loh. Ayo kalau saya itu apa-apa sangat saya ke Belanda rambut sudah tengok dia mana ngobrol sengaja tapi menjadi kebanggaan sendiri sebagai orang tua. Kita kan tahu ya ada usia itu di akhirat anak kita akan memberikan mahkota pada kita itu dan pakai mahkota ini bukan terus tanpa perjuangan, berat. Dan kita harus punya prioritas. Nah kalau kita nggak punya prioritas sih nanti akan sama dengan umumnya keluarga kita. Terus dalam ini juga kita ini memahami anak bisa jadi musuh kita yang terakhir adalah ini yang paling menjadi harapan kita gitu. Ada nyawa anak itu di sekolah pakai terus solihan itu ya. Terus masuk rumah assalamualaikum langsung mencari tangan kita. Nabi Umi alhamdulillah sehat ini sehat ya. Senang. Niat perilaku baik-baik saja. Yang saya di sekolah pas istirahat juga ada ustaz yang berkeliling menengok atau mengawasi saat istirahat. Masalahnya kadang anak ketika merasa di luar pengawasan itu wah kolaborasi kata-katanya macam-macam, bujeke berlebihan dan lain sebagainya. Dan salah satunya yang menjadi media kita biasakan. Nek pas ngejam piknik keluarga, ini hiling-hiling itu nih Bu.
pas healing bersama keluarga. Ini momen yang sangat penting sekali. Bagaimana kita mengawasi akhlak anak kita. Nah kita piknik barengan, kita nih perilaku asli, akhlak spontan. Nah ada sering, boleh ngomong ada lali isim dan sebagainya. Maka ini kita ikhtiarkan agar mereka selalu merasa akhlak itu penting, sambil tetap kita kasih pengertian. Nah, bagaimana kita punya tadi saya sampaikan menikah itu adalah ibadah, bagaimana kita ini beribadah yang lainnya, bahkan ini ibadah yang perlu ilmu pengetahuan. Maka keikhlasan ini dibawa ke sekolah. Nah ini terutama curhat sesama ustaz. Mari kita kebaikan di sekolah, kebaikan di rumah dibawa ke sekolah, kebaikan di sekolah dibawa ke rumah. Yang buruk-buruk tinggal-tinggalan. Contohnya adalah bentuk berhati perhatian, termasuk lagu ini tadi. Kita bawa pulang, bawa ke sekolah. Karena ini bagian dari mengingatkan diri. Jadi perubahannya kita kan yang asik-asik, yang asik aja membawa kita ingat pada Allah. Apalagi tangga itu kotor dan malas. Ini jadi istighfar kira-kira. Tangga hari istighfar. Ini sifat manusia ini kita jaga juga atas namanya. Ini meluruskan niatnya, ikhlas tadi kaitannya meluruskan niat. Saya baru Bismillah. Berarti saya naik sini juga di sepanjang jalan lah saya meluruskan ya Allah, ini mungkin di akhirat ya Allah. Tenang ya Allah, sini akhirat ya Allah. Besok aku berikan engkau munculkan begini rapot bagus ini salah satunya kamu main di Al-Quran bersama para orang tua. Kemudian kita berikhtiar betul melakukan meluruskan yang penting sekali. Kemudian kita hilangkan niat membangun keluarga ini. Aku ayah yang bertanggung jawab. Aku ayah yang di hadapan Allah, di hadapan Allah. Sekali lagi di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kita betul meniatkan memperbaiki generasi Islam. Jadi kita belajar sejarah Al-Fatih dulu ya. Terus kemudian bagaimana masa kecilnya. Ini semua orang tuanya juga memiliki cita-cita. Kemudian ini tadi sekedar pintar, cerdas, juara ranking, menang lomba, kerja bagus, gaji tinggi dunia. Jadi saya ingat anak saya lagi rebutan sesuatu, ya, lagi rebutan sesuatu. Kata-kata saya belum dengan anak saya. Ini urusan dunia ikhlas. Kelas dan kamu kalau itu nanti supaya bahas ini. Saya kadang dari ngomong itu mau ngomong semudah ngomong bahasa ngomong ini. Lama-lama kita berikan konkret. Untuk kita sesuatu ini minum kesukaan adik juga. Kesukaanmu untukmu, kesukaan adik pasti dapat surga. Iya, kau menyukakan adik, kau menyukakan dirimu saja. Surga atau dirimu tak? Surga apa dirimu tak? Kemudian kita ajak bagaimana anak-anak kita ini ikhtiar mengingat bahwa orang tuanya itu juga ingin menjadikan anaknya itu generasi penerus.
persoalan tersebut. Belum tentu ini sepasar itu. Aku mau mengajar ini besok kita ikhtiarkan anak-anak kita ini menjadi hamba Allah, bukan pengikut kita, bukan dari buah keikhlasan kita mendidik anak-anak kita dan insya Allah mendapatkan manfaat anak-anaknya soleh, insya Allah orang tuanya pasti soleh. Jadi saya itu dulu rodo umum sing selamat ketika anak-anak saya ajak ngaji, perilakunya baik, pas ngaji tidak baik tengah jalan pas sedikit aja bicara titik nanti itu jangan kamu lakukan lagi ya di masjid kayak gitu. Ada yang ya tuh pamer soleh astagfirullah. Ini salah satunya makin mantap meluruskannya. Harusnya membuat kita makin mantap meluruskannya. Kemudian insya Allah ketika kita contohkan kita ini yang mengeluhkan Allah, penting sekali. Ada di Bapak Ibu persoalan rumah tangga kita kadang ada di kita anak kita betul. Mereka terpaksa tahu dan kita terpaksa apa ya harus memberikan penjelasan. Aku kok nggak diberikan spesialis terapi karena aku sudah bawa satu susu. Nah, kamu pengen bertukar pahala satu susunya cuma dengan sepeda saja yang pada kita coba ikhlaskan dan Allah akan menjaga pasti. Biasakan jumitan yang biasakan jumitan minta semua rumah sembari rumah kene Bapak Ibu ya Allah pengen sepeda mampukan berikan rezeki untuk kaki ini biar bisa beli tanah. Nah kok terus ada kalimat seperti itu yang bisa dirangkai kadang belum udah ngajari. Jadi Masya Allah ketika kita sudah ikhtiar mendekatkan anak kita pada Allah, keilahiannya lurus, rasa pasrahnya pada Allah benar, insya Allah kecerdasan itu Allah beri. Kecerdasan berikutnya yang lebih baik itu Allah beri. Di monggo ini contoh sederhana. Contoh yang lainnya adalah kemarin ada anak dari Bangkok itu mana dia juara Ori internasional ini. Yang juara kedua itu juara dua. Nah itu ngaku-ngaku namanya kemuliaan. Bagi bulan mesti pula lurain kalau bupati ini. Siapa yang memuliakan Allah? Kita ini mulia-mulia di mata manusia, masya Allah, masa jajanya itu, gitu. Mau berjalan balik. Nah, kami kita ikhtiar memuliakan orang Allah. Salah satu pelajaran yang kita harapkan di sini atau yang kita sampaikan adalah ketika kita meninggalkan keturunan kita yang lemah, ibadahnya lemah, mumpung masih usia SD, yang jauh, sing subhane dari mata kita terlambat, monggo. Gencengke iki motor mantap bareng. Yang jauh, apa tega rumah kita terbakar, anak kita tidur di rumah. Ini kan yang penggambaran kasur yang terbakar sementara anak kita tertidur di situ. Apakah kita diam saja? Subuh kok jadi aja. Saya udah saya dari kemarin itu anak saya 3 geret bukan kasih saya, bukan geret penyakit ya, geret set, lep, cium itu,
Bilang gitu orang tahu biru wangi apa di mesin ini giling di yang pantai ini ada cenderung banyak benar dia senyum-senyum enggak ini ke pantai yang ini gimana oh ya sadar dokter ini dia sholat ya sholat nah ini tadi totalitas apa itu inner dan outer tampak di dalam dan di luar. Nah ini untuk yang namanya kacang orang dalam ya itu anak kita ketika biasa melihat kita itu ada mangkat insya Allah mereka akan juga itu kita pernah lagi pikir lorong jalan masuk susah kali aku mau bilang aku sih ya nggak bisa mobil bener kopi aku yang satu mau motor kita ini ya kamu ya kamu satu aja dia langsung kalimat itu jamakan rakyat orang-orang aku mangkat ya sorgoku mangkat ini dialog macam ini kita kuatkan dia kita jadi kita semuanya anak kita jangan orang tua ya kata-kata kita bahasa kita istri saya itu selalu mengingatkan saya berkata keras tidak terus bukan suatu bantu alhamdulillah semangat namanya suasana ibadah insya Allah ya ketakwaan itu membawa manfaat bukan hanya pada kita pada keluarga kita menyenangkan terlalu nah ini doa itu di atas usaha ini. Jadi kalau kita paham doa-doa kita, insya Allah pendidiknya itu mengijabahkan atau mengaplikasikan doa-doa kita. Kalau kita dungo orang mendengar ini, masya Allah, jangan bohong. Apa itu ya? Ini lalu jalur soleh dan kita kuati arti doa kita. Nah ini tadi yang kita akan bareng-bareng. Monggo kita baca bareng-bareng. Jawaban barakallah. Aku di foto alhamdulillah. Penggemar banyak insyaallah ya Allah. Dilanjutkan ya. Jadi sakingan suatu saat saya berharap lulusan Al-Fatah yang masuk SMP Muhammad 5 saya tanya gimana saya udah takwa lantan ke kok faradallah wa yasallallahu alaihi wasallam kok saya tadi menurut saya tadi ya amin dalam dalam lah apalagi yang kita doakan untuk anak kita kalau bukan maksimal seperti ini. Jazakallahu ta'ala Allah wa yasallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti seperti konvensi nanti ya, jangan mulai dari malam ini aja. Setiap kali kita dipanggil anak kita, ustaz dan salimiannya anak-anak mau pamit itu didoain. Nah, ilmu sekali lagi ilmu. Monggo kita belajar terus sehingga kita semakin mengerti hakikat apa yang sedang terjadi pada diri kita. Sehingga kita ini punya anak remaja. Nah, saya kemarin sebenarnya apapun yang terjadi gejala kehidupan anak remaja itu tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang
mereka. Jadi pembimbingan kita berarti kurang. Dibersamai sesering mungkin. Jadi Ustaz kadang saya merasakan ya ada yang ini yang padahal yang kalau belum apa ungkapan-ungkapan yang sudah merasa diri itu kemudian tonalitas yang jujur, mari itu kita pelihara. Jadi kita sendiri ketika saya waktu kecil itu kayak kaki saya itu sambut apa beling gitu. Sampai kakinya itu nempel di beling itu. Itu sesok leh cerita orang-orang itu nangis saya berkali-kali lagi rumah nangis sekali. Jadi pokoknya nenek mengatakan ya Allah bapakku ya Allah pasti senang lihat aku sini. Bangganya kita begitu ya. Maka memang itu dulu kita akan bingung, minim kesalahan, hati-hati. Hasilnya juga insya Allah kita maksimalkan, kita maksimal. Kemudian yang ada masalah bukan dulu kaget, dulu sudah yang tanggal 2 dan orang nanti bisa rapat ini musyawarah itu apa? Itu bicara bukan urunan. Belum setelah saya rawani makan belum. Kadang perasaan ya. Baik. Di penutup saya bersyukur sekali. Kemudian saya mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya yang berkenan. Untuk kita sejenak bermunajat kepada Allah dan apa yang menjadi hajat hidup kita, hajat kita di akhirat nanti dipenuhi oleh Allah dan kita semua termasuk orang-orang yang dikumpulkan Allah di jannah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma afini bi badani, Allahumma afini bi sam'i, Allahumma afini bi basari, Allahumma afini bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Allahumma idfa'na wal bala wal bakhs wal munkar wasrif wal muhtalif was-sada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassa wa min biladil muslimina 'amma. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innallaha sami'un 'alim. Subhanaka rabbana rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten saking Allah. Nah, ini untuk sejumlah brosur mungkin akan disampaikan teman-teman yang perlu kami sampaikan. Insya Allah di SMP Muhammadiyah 5 menanti putra putri panjenengan masuk ke tempat kami dengan orientasi pertama tadi kita ikhtiar melakukan pembiasaan yang menuntun mereka untuk senantiasa dekat dan taat pada Allah. Yang kedua, kita senantiasa membina komunikasi dengan para orang tua agar kita
sama-sama berjuang. Jadi ustadz sama para orang tua itu bisa seperti pasukan yang satu perahu, kita satu tujuan, yaitu agar anak-anak kita menuju menjadi generasi Islam yang soleh dan solehah. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kita ada kegiatan yang konkret menjaga hafalan anak-anak, yaitu dengan tasmih 1 juz sekali duduk ya. Jadi kalau sudah 1 juz sekali duduk, insya Allah ini sudah lebih terjaga. Kemudian mental mereka di dalam berlatih di depan umum ada kultum, ada tausiah anak-anak, latihan tausiah gitu ya. Kemudian hafalannya ini juga teruji saat ditasmih itu tadi, saat ditasmih. Itu nanti sesudahnya yang lainnya kalau mau memberi pertanyaan atau memberi sambung ayat dan lain sebagainya ini insya Allah lebih teruji tertata. Terus yang terakhir kita juga ada kelas boarding ya. Jadi ada boardingnya, apalagi nanti boardingnya kita tempatkan di SMP Muhammadiyah 5 sana yang laki-laki. Yang putri ada di beberapa rumah boarding di Makam Haji dan juga di Jajar. Terus yang kita selanjutnya ingin sampaikan adalah untuk selain ustazah tadi yang sudah hafal, ada lagi ustaz mungkin yang hafal doa tadi, zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Ada lagi yang hafal? Halo? Ada yang lagi hafal? Ini masih ada 3. Masih ada 3, monggo. Tadi sudah 1, masih ada 3. Monggo. Baik, putrane yang kelas 5 ini kelas 5 kelas 6 ya? Orang tuanya ya? Kelas 6. Kelas 6 yang sudah punya putrane ya, maksudnya putrane buatan jenengan. Putrane yang sudah ada hafalan 3 juz ada? 2 juz? Putrane 2 juz? Oh, iya sudah. Satu juz? Ya, 1 juz. Juz berapa? Juz 30 ya. Monggo ini sebagai bentuk kemuliaan dari hafalan putranya, monggo dikantuk. Yang putra, yang bapak-bapak, putranya yang 1 juz. Terus dari Al-Fatah ini kalau ada yang ngersake diuji tempat kami 1 juz sekali duduk sama terima. Nanti kita tayangkan di YouTube nanti. Jadi bukan hanya sebagai pengisi konten, tapi menyemangati anak-anak kami juga yang lainnya yang sedang berproses menghafal. Monggo nanti didaftarkan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Itu ya. Terus yang putranya kelas 5, 6 1 juz ngebes juga yang sudah 1 juz. Terus ada Y. Oh nggih, ngaten nggih. Nggih niki karo mawon saya pasake ke ustazah mengke prioritinya yang itu tadi ya, sebagai bentuk kemuliaan ini belum berupa mahkota nggih. Jadi dan pun nanti ke ustazah agar disampaikan ke orang tua siswa yang hafalannya plus begitu ya. Begitu kami ini nanti dari SMP
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya bagikan untuk brosurnya dari SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Perlu diketahui bahwa lokasi SMP Muhammadiyah 5 Surakarta itu di samping flyover Purwosari. Jadi kalau jangkauan dari SD Al-Fatah itu sangat dekat. Di flyover kalau dari barat setelah Badik itu, nah, timur SMA Badik, Jejer. Jadi SMA Badik, SMP Muhammadiyah 5, SMK Farmasi Muhammadiyah 4. Nah, lokasinya di situ. Kalau dari arah barat jangan naik, tapi lewat sebelah utaranya, kemudian nanti putar balik dan sampai SMP Muhammadiyah 5. Jadi tidak perlu nyebrang, aman insya Allah. Tidak dulu jalannya rame, padat. Nah, untuk akses nyebrangnya juga sangat susah. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah dibangunnya flyover itu sangat membantu sekali untuk keberadaan SMP Muhammadiyah 5. Semakin kelihatan akses masuk Solo, juga kelihatan. Kalau dari timur nanti setelah turun flyover Bangjo depan SMP Balik itu Bangjo Wantiwaloyo, nah, begitu hijau nanti putar balik ke kanan. Nah, seperti itu. Jadi tidak lurus terus, tapi putar balik ke kanan boleh gitu. Nah, kemudian SMP Muhammadiyah 5 tadi sudah sampaikan untuk programnya ada 4, boarding, kelas khusus, kelas olahraga, dan reguler. Nah, ini yang saya sampaikan hanya untuk biayanya. Nah, kita dengan keberadaan sekolah di tengah kota, tapi fasilitasnya sangat komplit dan untuk biayanya insya Allah sangat terjangkau, Ya, kenapa? Karena ini untuk yang boarding itu 5 juta. Dan untuk yang PK kelas program khusus ini target hafalannya 3 juz. Ya, untuk yang putri ya ini 2.500.000. Itu sudah dapat seragam komplit. Kemudian yang PK besok ada dapat jas juga untuk seragamnya. Untuk yang putra 2.250.000 sama, nanti juga dapat jas. Kenapa beda? Karena selisih 250 itu perbedaannya di jilbab ya. Anak-anak nanti dapat jilbabnya 5, nah selisihnya 250.000. Kemudian untuk reguler atau olahraga, nah ini untuk yang putri 2 juta sama, cuma nanti tidak ada jasnya. Untuk yang putra 1.750.000. Jadi selisihnya itu. Ini harga inden ya. Harga inden itu dari sekarang sampai bulan Februari. Setelah Februari nanti untuk yang PK program khusus itu jadi 3.500.000. Jadi ada potongan 1 juta untuk yang inden. Kemudian untuk yang reguler atau olahraga itu dari 2.750.000. Nah, jadi harganya insya Allah sangat terjangkau. Insya Allah tidak mengurangi pelayanan. Nah, insya Allah pelayanan kami akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan alhamdulillah tahun kemarin berarti kakak kelasnya putra putri panjenengan ini sudah ada 5 anak yang masuk ke SMP Muhammadiyah 5. Tahun kemarin ada juga untuk penghargaan tersebut untuk SD Al-Fatah dari SMP Muhammadiyah 5.
brosur itu ada kontak pesan Pak Ihsan, ya. Ini saya. Nah, kebetulan saya diamanai untuk sebagai ketua PPDB. Dan nanti misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut bisa menghubungi nomor saya, Pak Ihsan. Saya ngajar di situ baru 22 tahun. Karena Ustazah Rahma yang ngajar di SD Al-Fatah itu ada murid saya. Terus murid saya itu masuk tahun 2000, lulusnya tahun 2003. Saya masuk mulai ngajar tahun 2000, Januari 2000. Untuk SPP, nah ini SPP yang PK 350, kemudian untuk yang reguler 275. Bebas donasi, bebas uang gedung. Jadi bayar segitu sudah, nanti tidak ada biaya yang lain. Tidak ada biaya yang lain. Biaya lagi SPP bulan depan. Dan kok terus nanti dikumpulkan ada biaya pengembangan ini uang gedung ini tidak ada. Insya Allah tidak ada. Selama ini tidak pernah ada pungutan semacam itu. Nanti biaya masuk bayar itu sudah, nanti biayanya cuma itu. Dan itu pun misalkan kok aku perlu duit sak ini, bisa dicicil dalam jangka waktu kesanggupan panjenengan. Kita tidak mau menggunakan, ya, kita juga butuh anak dan panjenengan misalkan kita di kesulitan di pembiayaan, nanti kita bentuk keringanannya yaitu bisa dicicil berapa hari, dicicil pagi, siang boleh persen. Nanti ada tiga waktu untuk masalah pembiayaan bisa dibicarakan nanti. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin waktunya sudah cukup, Bapak. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan dari SMP Muhammadiyah 5 yang tadi disampaikan Bapak Safir itu tidak hanya untuk panjenengan, kita untuk saya guru-guru, intinya kita luruskan ingat bahwa ini adalah amanah dari Allah Ta'ala. Jadi lancar amanah soleh kita. Jadi tidak ada yang mubadir, tidak ada yang sia-sia ketika kita niatkan untuk anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang penting lagi kita harus bersama, karena tidak mungkin hanya guru saja, tidak, guru juga punya anak juga. Jadi kita buat lingkungan. Kalau tadi pesannya untuk ibu bapak yang di rumahnya ada masjid, silakan dimakmurkan. Kalau ada TTA dibantu. Insya Allah kalau kita mendidik anak orang lain dengan baik, mungkin anak kita dididik orang lain juga baik. Jadi tidak ada ruginya kalau kita niatkan untuk mencari ridho dari Allah Ta'ala. Sebelum kita tutup, ada yang mau disampaikan? Mau saya Husni? Ada pertanyaan dulu dari Bapak-bapak? Dilanjutkan pelajaran ini, sudah cukup. Intinya kalau yang putra, sekali lagi kita niatkan. Kalau tadi ada agenda untuk pembuatan ragam gamis, itu juga untuk pelatihan anak membiasakan berpakaian Islami. Itu banyak ditinggalkan, maka orang tidak berani memakai. Tapi kita niatkan anak-anak kita didik dari pakaian, dari pakai kopiah kita sudah butuh waktu. Kita bukan masalah
model atau tidak model. Di sini orang melihat oh itu Islam, Islam. Jadi kita tidak harus ngomong oh ini perempuan Muslim pakai jilbab kudu. Oh ini mohon maaf ya, orang menilai dari perempuan pun jilbabnya pakai beda-beda. Tapi bahasa yang nah itu ternyata ini jadi ladang amal soleh kita. Benar? Dari panitia Pak Sumarno dari misalnya hubung yang ketemu info kan ya. Halo. Halo dari Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa lanjutkan sharing yang tadi sempat tertunda. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi, Bu atau Bapak, tentang seragam, tentang pas. Insya Allah nanti akan ada edaran, Bu, beserta estimasi biayanya. Jadi untuk anak putra beda sekali dengan anak putri. Jadi mungkin karena anak putri set sama jilbab ya, khusus kelas 6. Jadi belum. Jadi apa namanya? Insya Allah kita mulai yang tahun kemarin sudah terlaksana dan alhamdulillah itu tanpa ada logo sekolah. Jadi nanti bisa digunakan. Kalau anak putra kita biasakan kalau ke masjid ngapunten ampun pakai kaos. Jadi bisa nanti bekal ayo nak, misalkan tidak di boarding, tidak di pondok, pakai gamis untuk sholatnya ke masjid. Jadi insya Allah ada edaran itu. Terus untuk saya sampaikan untuk program 5 hari kita sekolah. Jadi untuk hari Ahad kita lebih ke pembelajaran praktis Ibu. Jadi untuk praktek. Jadi untuk kedepannya kan sekarang kayak ARBK atau masuk ke perguruan tinggi itu lebih ditekankan pada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris maupun numerik atau matematika. Jadi padahal anak-anak kita di ngapunten untuk membaca saja, budaya membaca itu masih susah sekali. Nah untuk hari Ahad ini insya Allah kita lebih ke praktek mading atau ngarang. Mungkin zaman kita sekolah ngarang sampai 2 halaman folio biasa. Tapi sekarang, nah ini minimal berapa? 1 folio penuh. Gak bisa Ustazah, sudah gak ada yang mau disampaikan. Nah seperti itu. Jadi mungkin beda generasi lah kita bagaimana upaya untuk kita lebih membangkitkan anak-anak suka membaca. Jadi untuk hari Ahad kok tahu-tahu ada pengumuman begini untuk membawa begini. Jadi nanti kita kalau agama lebih ke praktek sholat atau adab yang lainnya seperti itu. Terus kalau untuk pembelajaran mungkin kita ke pembuatan mading, jurnalistik seperti itu. Jadi kalau hari Ahad insya Allah kita biar anak-anak juga ada nuansa, tidak melulu untuk nulis dan membaca, tapi kita lebih ke praktek harian itu. Terus ini ada titipan dari guru agama kelas 6B untuk mungkin 6A juga ini untuk target hafalan kan untuk kelas 6 sudah selesai yang tahfidz Quran, ini tinggal maju. Monggo kita motivasi anak-anak kita di sekolah kita sampai sudah berupaya bagaimana anak maju setoran. Mungkin nanti di rumah kita sama-sama belajar dengan anak-anak. Saya punya wali murid yang insya Allah anaknya masih sekolah di sini Bu. Saya cerita sebentar. Bapak itu punya 4 anak laki-laki semua. Dan beliau subhanallah untuk membaca Al-Quran saja belum bisa. Makanya untuk motivasi menyekolahkan di Al-Fatah itu anaknya biar bisa membaca Al-Quran. Paling enggak saya tidak pinter agama tapi anak-anak saya pinter Ustazah. Dan yang ketiga, 3 anak putranya ini sudah lulus dan alhamdulillah masuk gontor semua. Nah, ini yang nomor 4 itu kelas 2 atau kelas 3 Jadi cara tasmik dengan anak-anak itu bapak itu beli Al-Quran yang terjemah yang ada tulisan Latinnya. Sampai upaya beliau itu saya tidak bisa baca Al-Quran Ustazah, saya beli yang Latin seperti itu. Jadi dia masih awam tapi alhamdulillah beliau itu
dorongan ke anak-anaknya alhamdulillah sangat bagus sekali. Jadi ini juga saya jadi taraf pembelajaran juga. Tadi yang disampaikan Pak Ustadz Khalid tadi, subhanallah, tambahan bagi saya juga. Jadi saya punya anak yang masa-masa puber juga gitu, dan kebetulan sekarang di pondok. Dan anak yang nomor 2 saya juga masih kecil. Jadi setiap kali saya sekolah itu berangkat dari rumah sambil di motor tuh saya berdoa itu, semoga hari ini dimudahkan ya Robi itu dengan saya menjalankan amanah ngapunten ngajar anak-anak panjenengan. Insya Allah anak saya juga dimudahkan di sana. Dan setiap sekolah itu anak-anak di sekolah itu mesti ada aja masalah ya, namanya anak-anak ya, hari ini seperti ini, besoknya seperti ini, dan itu menjadikan saya banyak belajar juga kok ada kasus seperti ini. Jadi kita sama-sama bersinergi. Monggo nanti kalau ada masalah dikomunikasikan secara bersama. Jangan ada ngapunten nggih budaya biasakan tabayun. Kalau ada masalah anak di sekolah itu ada kelas ada kelas lain, ketika anak sampai di rumah sudah kalau bahasa Jawa ini wadul itu begini sama teman orang tuanya ngompor itu kayak gitu lagi selesai seperti itu. Ngapunten, kalau itu kan kita biasakan ke anak tabayun. Nah itu tabayun dulu masalahnya apa. Jadi kita sama-sama komunikasi antara saya Ustadz Mul sebagai guru dan wali murid untuk kita saling bersinergi. Ada yang mau ditanyakan, kita sharing, monggo. Ada masalah, masih ada beliau Ustadz Mul, Bapak Ketua Paguyuban, monggo ada yang mau ditanyakan lagi tentang kegiatan sekolah bisa. Kalau nanti monggo, ini punya Mas Ahsan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Sedikit ingin saya sampaikan karena tadi tentang kepengurusan, tentang semua persiapan juga disampaikan oleh ketua pengurus. Di sini saya cuma ingin menyampaikan bahwa tentang iuran yang kita adakan 10.000 per bulan, monggo kita sepakati itu kita bayarkan setiap pertemuan 3 bulan sekali atau tiap bulan. Karena saya mengingat kalau nunggu 3 bulan kadang juga ada keberatan atau gimana, monggo baiknya kita bicarakan. Sebaiknya iuran per bulan itu kita bayarkan per bulan dititipkan ke wali kelas atau setiap pertemuan 3 bulan sekali, monggo bisa dirundung. Terus yang kedua tentang tempat dan konsumsi, mohon maaf, ada sedikit kadang rasa bersalah kalau kita itu minta iuran ke bunda-bunda gitu. Mungkin ada usulan, biar kita nggak usah pakai iuran, pertemuan di sekolah aja. Monggo bisa disampaikan di sini, nggih. Karena namanya juga orang banyak, mungkin ada yang keberatan tapi tidak berani menyampaikan atau gimana. Mungkin hanya itu. Jadi intinya 2. Yang pertama, untuk iuran yang 10.000 mau dibayarkan setiap 3 bulan sekali pas pertemuan atau mau dibayarkan ke wali kelas biar tidak memberatkan. Untuk yang kedua, itu tadi tentang tempat dan konsumsi, monggo kalau menginginkan tidak ada iuran mungkin bisa di sekolah. Begitu kita mungkin tidak masalah ya kita pada pertemuan di sekolah ya. Pengertian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban ini kita bentuk, insya Allah tidak saling memberatkan, monggo. Kalau ada unek-unek bisa dibicarakan. Jangan sampai kita orang banyak ya karakternya benten-benten, jangan sampai nasi-nasi atau ego. Kalau misalkan usul nih monggo, misalkan tidak diterima nggih ngapunten nggih legowo. Mungkin ada yang mau usul atau tadi nanti bisa disampaikan ke langsung satu ke mamanya Mas Ahsan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum ditutup Ustadz Mulyono? Monggo Ibu, kalau ada yang
baik untuk kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, dan di sekitar lingkungan kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, saya menyampaikan selaku wali kelas baik 6 putra maupun putri bahwa pendidikan di SD ini bukanlah akhir. Mohon maaf kalau jenengan melihat anak jenengan masih kurang, ya itu yang akan terlihat. Kalau jenengan lihat kurangnya, mas saya. Tapi kalau jenengan lihat lebihnya, baiknya, menurut saya itu jauh lebih baik dan juga akan memotivasi kita semua. Karena sekali lagi banyak anak kita, apalagi anak putra nih, masih suka namanya laki-laki nih, main-main. Ya menurut saya itulah dunia mereka. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini kalau itu baik, insya Allah akan jadi baik. Cuman hasil kebaikan itu tidak harus hari ini, bahkan tidak harus tahun depan, tidak harus 3 tahun depan, bahkan mungkin 20 tahun lagi baru bisa kita melihat hasil pendidikan itu. Jadi intinya jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, itu adalah kesempatan kita untuk beramal soleh. Kalau ada baiknya, itu datangnya dari Allah Ta'ala. Jadi kita seberat apapun tugas kita mendidik anak, insya Allah kita jadi nyaman, karena semuanya jadi kebaikan. Dan sekali lagi, hasil pendidikan itu tidak harus kita petik hari ini, tidak harus tahun besok, tidak. Tapi kita yakin tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kalau kita ada salah, kita manusia, itu wajar. Dari kesalahan itu yang penting kita dapat pelajaran dan memperbaiki untuk kedepannya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, mungkin saya agendakan di sekolah, karena sudah 2 kali. Dia juga meredam suara-suara al-fatah saya kok membuter. Itu ternyata juga itulah yang harus kita dengar seperti itu. Maksud saya ini sudah kita yang penting ambil solusi. Jadi untuk pertemuan depan insyaallah bulan Januari, monggo nanti kalau harinya saya ambil hari Sabtu, itu maksudnya biar tidak ada alasan nanti kalau hari Ahad saya izin jemput adiknya misalnya. Ini kan semuanya free gitu. Maksud saya gitu. Untuk panitia yang hadir berapa nih hari ini? Bu, yang hadir orang yang panitia 25 dari 45 misalnya. Nah, itu kan sebenarnya sudah 50%, tapi saya juga melihat nanti ketika di sekolahan, saya harapkan semuanya bisa hadir. Nah, tidak ada yang disampaikan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan menjadi kebaikan kita untuk menyiapkan anak kita jadi generasi yang soleh-solehah. Sekali lagi semuanya kebaikan itu datang dari Allah Ta'ala. Kalau ada kurangnya kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan juga betul yang jadi betul tentang pada wawan pembatan maupun foto dulu nih, namun jadi ambil gambarnya dulu. Ada tapi sedikit,